warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Tika Samsyiatur Rahmah. Ana min qismil lughatil arabiyyah ar-rabi'ah al-alif. Al-an sa'ashrahu an namuzatit ta'lim wal istirajiyat wal manahij wat tariqah wat taqniyatit ta'lim. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang model pembelajaran, pendekatan, strategi, metode dan teknik pembelajaran. Fita'lim hunaka khumsatu jawanibi yajibu mara'atiha wa i'dadiha qabla bad'i amali ta'lim. Dalam pembelajaran ada 5 hal atau aspek yang harus diperhatikan sebelum mulai proses belajar mengajar. Mahum, apa sajakah itu? Al-awwal namuzatut ta'lim. Yang pertama adalah model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka yang mencakup proses belajar mengajar dari awal sampai akhir, yang dimana di dalamnya dikatakan adanya strategi dan juga ada metode dan juga teknik. Dengan kata lain, model pembelajaran adalah pola yang digunakan oleh perancang atau pengajar yang dijadikan acuan atau pedoman untuk mencapai target akhir pembelajaran. Wasani manhajut ta'lim. Yang kedua adalah pendekatan pembelajaran. Pendekatan adalah sudut pandang seseorang dalam menilai proses belajar mengajar secara umum yang nantinya didasari dengan teori-teori tertentu. Contohnya, pendekatan dalam pembelajaran ini yaitu ada madkhal at-taqani, yaitu pendekatan secara teknik, ada madkhal al-insani, pendekatan secara humanistik, ada madkhal at-tahlili wa ghairu tahlili, pendekatan secara analisis dan non-analisis, dan juga ada madkhal al-ittisali, yaitu pendekatan secara komunikatif. Wasalis al-istirajiyatut ta'lim, yaitu strategi pembelajaran. Sesuai dengan namanya, strategi tidak akan jauh dari kata rencana dan juga perencanaan. Strategi pembelajaran adalah rencana yang disusun secara sistematis agar proses belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar dan pada akhirnya bisa mencapai target dari pembelajaran tersebut. Min marhatil ula ila hadis salis, dari tahapan pertama sampai tahapan ketiga, ia takhtiti wa taqimit ta'lim, hanya merupakan sebuah perencanaan atau penilaian dalam proses belajar mengajar. Dengan kata lain, model pembelajaran, strategi, dan juga pendekatan hanya awal atau hal yang harus dipersiapkan sebelum pembelajaran dimulai. Marahidit taliyah, tahapan selanjutnya yaitu yang kelima dan yang keempat dan yang kelima, yaitu metode dan teknik pembelajaran. Metode adalah cara yang dipilih seorang pengajar untuk menyampaikan materinya agar murid atau siswanya dapat lebih mudah memahami apa yang ia sampaikan. Metode dalam pembelajaran ini banyak sekali ragamnya. Contohnya ada metode diskusi, metode ceramah, metode analisis, metode penelitian, dan masih banyak lagi. Untuk tariqati ta'lim lil arabiyyah ada 4. Yang pertama yaitu tariqah nahwu wal tarjamah, yaitu metode secara gramatika. Ada juga tariqah mubasyarah, metode secara langsung, dan juga ada tariqah sam'iyah safawiyah, audiolingual, dan juga yang terakhir ada tariqah qiraah, yaitu metode membaca. Sedangkan untuk teknik itu sendiri yaitu gaya seseorang atau pengajar dalam menyampaikan materinya sesuai dengan metode yang telah ia pilih. Dengan kata lain, teknik adalah pengaplikasian dari metode yang telah diambil oleh pengajar.
Dari ini kita dapat melihat bahwa jika seseorang memilih satu metode, maka dia bisa mengkreasikannya menjadi berbagai teknik dalam menyampaikan pelajarannya atau materinya kepada siswanya. Semuanya tergantung kreativitas dan juga kemampuan komunikasi guru dengan murid. Nah, sekarang dari 5 hal tersebut, apa sih persamaan dan perbedaannya? Persamaannya jelas bahwa kelima hal tersebut merupakan hal atau aspek yang menunjang dan mendukung terjadinya proses belajar mengajar, sehingga nantinya bisa lebih efektif dan efisien. Sedangkan untuk perbedaannya, sebagaimana telah saya jelaskan tadi, yang pertama dari pengertian. Yang pertama, model. Model adalah sebuah kerangka atau pedoman dalam pelajaran. Yang kedua, pendekatan adalah sudut pandang atau penilaian pembelajaran. Yang ketiga, strategi adalah perencanaan atau rancangan. Metode adalah cara taktik seorang guru. Dan yang terakhir adalah teknik gaya dalam mengajar. Nah, perbedaan yang kedua yaitu dari 1 sampai 3 model pembelajaran dan pendekatan itu merupakan konseptual atau dilakukan sebelum terjadinya proses pembelajaran, sedangkan untuk metode dan teknik dilakukan secara nyata dan langsung ketika pembelajaran berlangsung. Untuk hubungannya sendiri, kelimanya merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam proses belajar mengajar. 5 hal tersebut akan mendukung pembelajaran bisa sampai pada akhir atau target yang telah ditentukan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.